Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu dimanapun kalian berada. Masih tetap semangat untuk belajar walaupun masih di rumah aja semuanya. Nah, setelah pada minggu kemarin kita membahas mengenai tipografi, pada kali ini kita sudah masuk ke bab baru, yaitu mengenai prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menerapkan prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Lalu pengaplikasiannya nanti kalian bisa menggambar, sketsa, dan ilustrasi. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan tentang gambar, sketsa, dan ilustrasi. Dan siswa juga mampu menggambar, sketsa, dan ilustrasi. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai menggambar sketsa, dan yang akan kita bahas di sini diantaranya adalah pengertian dari sketsa, macam-macam sketsa, manfaat dari sketsa, aturan membuat gambar, peralatan membuat gambar, dan kemampuan yang harus dikuasai. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Untuk pengertian dari sketsa sendiri secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Dalam pengertian itu, sketsa lebih merupakan gambar kasar bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Macam-macam sketsa. Sketsa dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, seni rupa murni. Nah, seni rupa murni ini merupakan seni yang digunakan sebagai hiasan saja tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Seni rupa murni ini mengutamakan sifat estetikanya atau keindahannya saja dibanding dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di bawah ini seperti lukisan, kaligrafi, patung. Nah, yang kedua ada lagi seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan ini merupakan seni selain memperhatikan keindahannya juga dapat memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Contohnya di bawah ini adalah seni rupa, seni tanah liat yang selain dilihat dari nilai keindahannya, tapi bisa digunakan, fungsinya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari sketsa yaitu diantaranya untuk memberikan gambaran tema, lalu untuk meminimalisir kesalahan, lalu untuk mempertajam pengamatan, dan meningkatkan kemampuan mengkoordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Manfaat dari sketsa juga sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam karya seni rupa, seperti lukis, patung, desain, dan sebagainya. Lalu sketsa juga bisa sebagai media ekspresi dalam bentuk seni sketsa murni. Aturan membuat gambar sketsa. Yang pertama, membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, diagonal maupun garis melengkung secara tipis-tipis. Lalu yang kedua, menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kotak atau kubus dalam keadaan tipis. Lalu menebalkan garis-garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Peralatan membuat gambar. Ada media gambar, diantaranya ada kertas gambar seperti kertas HVS, kertas manila, kertas pada larang, kertas roti, dan lain-lain. Lalu ada alat gambar manualnya yaitu pensil, rapido, dan lainnya. Lalu ada alat gambar digital seperti komputer dengan program CAD, digital pen, dan software desain grafis. Lalu ada alat bantu gambar seperti lightbox, scanner, meja gambar, mesin gambar, dan lain-lainnya. Kemampuan membuat sketsa yang harus dimiliki diantaranya, yang pertama memilih dan menyusun benda yang akan digambar serta menentukan sudut pandang yang baik, lalu mentransformasi bentuk 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi dengan bidang dan unsur lainnya,
lalu menjadikan ilusi 3 dimensi terhadap benda yang digambar dengan menerapkan prinsip perspektif, memberikan warna, dan gelap terang. Lalu mentransformasikan karakter benda yang digambar, misalnya karakter benda keras, lunak, liat, dan lain-lainnya. Demikianlah untuk materi membuat gambar sketsa. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk kepada materi membuat gambar ilustrasi. Jika materi pada kali ini ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa hubungi saya kembali, dan semoga bisa dimengerti, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.